Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan bahas mengenai sebaran penarikan sampel bagi selisih dua rata-rata sampel. Jadi yang akan dibahas pada video pembelajaran ini terkait dengan suatu penarikan sampel, satu pengambilan sampel yang dilakukan dari dua buah populasi. Jadi dari masing-masing populasi tersebut diambil sampel, kemudian dari populasi pertama dihitung rata-ratanya, kemudian dari populasi kedua dihitung rata-ratanya. Nah, selisih dua rata-rata sampel itu maksudnya adalah selisih dari rata-rata sampel yang pertama dikurangkan dengan rata-rata sampel yang kedua. Baik, kita akan mulai. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebaran penarikan sampel bagi suatu statistik adalah sebaran peluang bagi statistik tersebut. Jadi kalau seperti yang sudah dideskripsikan tadi, kalau seandainya dari populasi pertama diambil sampel yang pertama, kemudian dihitung rata-ratanya dinyatakan sebagai X1 rata-rata, kemudian dari populasi kedua diambil sampel yang kedua, rata-rata dari sampel yang kedua itu dinyatakan sebagai X2 rata-rata, X1 rata-rata kurang X2 rata-rata, itulah yang dimaksud dengan selisih dari dua rata-rata sampel. Nah, sebagaimana definisi sebelumnya bahwa sebaran penarikan sampel bagi selisih dua rata-rata sampel atau X1 rata-rata kurang X2 rata-rata adalah sebaran peluang bagi X1 rata-rata dikurangkan dengan X2 rata-rata. Oke, nah untuk mendapatkan sebaran penarikan sampel bagi X1 rata-rata kurang X2 rata-rata tersebut, maka langkah yang dilakukan adalah kita tentukan semua kemungkinan sampel yang dapat diambil dari kedua populasi. Dari populasi pertama diambil sampel pertama, dari populasi kedua diambil sampel yang kedua. Kemudian untuk semua kemungkinan sampel tersebut dihitung rata-rata dari sampel pertama dan sampel yang kedua, X1 rata-rata, X2 rata-rata. Kemudian dihitung selisih rata-rata dari X1 rata-rata kurang X2 rata-rata tersebut. Nah, dari semua kemungkinan sampel itu, akhirnya dapat disusun suatu sebaran peluang bagi X1 rata-rata kurang X2 rata-rata dengan cara kita tentukan semua kemungkinan nilai dari X1 rata-rata kurang X2 rata-rata, dihitung frekuensinya, kemudian dengan dari frekuensi tersebut akhirnya bisa dihitung nilai peluang dari setiap nilai X1 rata-rata kurang X2 rata-rata tersebut. Nah, untuk populasi yang berukuran kecil, misalkan X1 populasi pertama mungkin hanya berukuran 5, populasi kedua hanya berukuran 7 misalkan, tentu tidak sulit buat kita untuk mendapatkan sebaran penarikan sampel bagi X1 rata-rata kurang X2 rata-rata dari kondisi tersebut. Hanya saja populasi berukuran kecil itu kan jarang kita temukan. Yang sering kita temukan justru populasi berukuran besar atau bahkan tak hingga gitu. Nah, teorema berikut ini adalah teorema mengenai sebaran penarikan sampel bagi X1 rata-rata dikurang dengan X2 rata-rata untuk populasi yang besar atau populasi yang tak hingga. Nah, teorema ini sebetulnya dibangun melalui suatu pendekatan dengan menggunakan sampel populasi yang berukuran kecil. Jadi ini merupakan nilai hampirannya ketika populasi berukuran besar atau tak hingga gitu ya. Nah, teorema ini berbunyi bahwa bila sampel-sampel bebas berukuran N1 dan N2 diambil dari dua populasi besar atau tak hingga, masing-masing dengan nilai tengah atau min mu1 dan mu2 serta ragam masing-masing sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka selisih kedua rata-rata atau kedua nilai tengah sampel X1 rata-rata kurang X2 rata-rata akan menyebar menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah dan ragam masing-masing. Mu X1 rata-rata kurang X2 rata-ratanya adalah mu1 kurang mu2, kemudian sigma kuadrat X1 rata-rata kurang X2 rata-ratanya adalah sama dengan sigma 1 kuadrat dibagi dengan N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Dengan demikian, Z yang sama dengan X1 rata-rata kurang X2 rata-rata dikurang dengan mu1 kurang mu2 dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 adalah Pobacak yang menyebar menurut sebaran normal baku di sini. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi misalkan kita punya dua populasi gitu ya. Kita punya dua populasi di sini. Populasi yang pertama di sini. Populasi pertama sebarannya sembarang tidak disebutkan di sini, tapi diketahui bahwa nilai tengahnya ya
nilai tengahnya di sini adalah sama dengan mu1, kemudian ragamnya ini sama dengan sigma 1 kuadrat, ya sigma 2 kuadrat. Kemudian dari populasi yang kedua, nilai tengahnya ini sama dengan mu2, kemudian ragamnya di sini ini sama dengan sigma 2 kuadrat. Ya. Kemudian dari populasi yang pertama ini diambil sampel di sini, sampel dengan ukurannya N1, kemudian dari sini diambil sampel yang kedua, dari populasi yang kedua, diambil sampel berukuran N2. Nah, dari sampel ini diambil, ternyata didapatkan nilai rata-ratanya ini adalah X1 rata-rata, kemudian di sini didapatkan rata-ratanya ini adalah X2 rata-rata. Nah, kalau kondisinya seperti ini, yang di mana populasi pertama dan populasi kedua ini harus merupakan populasi yang besar atau tak hingga, maka di sini ya maka akan didapatkan bahwa X1 rata-rata dikurangkan dengan X2 rata-rata ini akan menghampiri sebaran normal. Ini hanya menghampiri ya, menghampiri sebaran normal, nilai tengahnya sama dengan mu1 kurang mu2, kemudian ragamnya ada sama dengan sigma 1 kuadrat dibagi dengan N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Jadi kira-kira itu maksudnya. Nah, kemudian Z yang dinyatakan dengan cara seperti ini adalah suatu pembacak yang menyebar menurut sebaran normal baku. Nah, apa gunanya bahagian Z menyebar menurut sebaran normal baku ini? Nah, dari bagian teorema tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan peluang bahwa X1 rata-rata kurang X2 rata-rata ini kurang dari suatu nilai tertentu atau lebih dari suatu nilai tertentu atau berada di antara dua nilai tertentu. Yang diilustrasikan di sini hanya peluang X1 rata-rata kurang X2 rata-rata kurang dari A. Nah, ini akhirnya bisa dinyatakan, bisa ditentukan dengan cara menjadikan X1 rata-rata kurang X2 rata-rata ini menjadi pembacak Z dengan cara mengurangkannya dengan mu1 kurang mu2 dibagi dengan sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Jadi ini nanti X1 rata-rata dikurangkan dengan X2 rata-rata dikurang dengan mu1 kurang mu2 kemudian dibagi dengan, oh ini baginya nggak sampai sini ya. Kita hapus sedikit. Jadi ini dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, kalau ruas kirinya dinyatakan dengan dilakukan transformasi seperti itu, berarti ruas kanannya juga dilakukan hal yang sama. Jadi dikurangkan dengan mu1 kurang mu2, kemudian dibagi dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Ya, berarti yang ini menjadi pembacak Z, ya pembacak Z berarti peluang Z kurang dari A kurang mu1 kurang mu2 yang dibagi dengan, ya ini juga baginya berlebih dikit. Ya, jadi ini dibagi dengan ya akar yang tadi lah gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nilai peluangnya bisa ditentukan dari tabel Z. Ya, jadi kira-kira itu maksud dari teorema tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Nilai tengah dari suatu skor bakat kelompok anak pertama dan kelompok anak kedua masing-masing adalah 540 dan 580. Sedangkan simpangan baku dari skor bakat kedua kelompok anak adalah 50 dan 60. Suatu sampel acak berukuran 25 dan 20 diambil dari masing-masing kelompok anak. Tentukan peluang bahwa selisih nilai tengah atau rata-rata skor bakat sampel anak dari kelompok kedua dan nilai tengah bakat sampel anak dari kelompok pertama tidak kurang dari 60. Oke, nah sekarang coba kita lihat. Jadi di sini terdapat dua populasi di sini. Ya, terdapat dua populasi. Populasi yang pertama adalah
skor bakat anak kelompok yang pertama, di mana skor bakat anak kelompok yang pertama ini memiliki nilai tengah. Jadi dari populasi pertama ini nilai tengahnya adalah atau 540 dan simpangan bakunya adalah 50. Kemudian populasi yang kedua adalah skor bakat kelompok anak pada kelompok yang kedua, di mana populasi kedua ini mu 2-nya adalah 580 dan sigma 2-nya adalah 60. Kemudian dari populasi yang pertama diambil sampel yang pertama yang berukuran 25, kemudian dari populasi yang kedua diambil sampel berukuran 20 di sini. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa peluang bahwa selisih nilai tengah skor bakat anak pada sampel yang kedua, jadi pada sampel yang kedua di sini, dan nilai tengah bakat sampel anak dari kelompok yang pertama, jadi kelompok pertama tidak kurang dari 60. Jadi kalau kita lihat di sini yang ditanya adalah peluang skor bakat anak kelompok kedua, berarti X2 rata-rata ya, X2 rata-rata kurang X1 rata-rata tidak kurang dari 60. Jadi tidak kurang dari 60 berarti artinya lebih dari 60 gitu ya. Tidak kurang dari 60 berarti lebih dari 60. Nah, itu yang ditanyakan. Ya, itu yang ditanya. Peluang X2 rata-rata kurang X1 rata-rata lebih dari 60. Oke, sekarang kita akan selesaikan. Ini tadi yang ditanya adalah peluang X2 rata-rata kurang X1 rata-rata lebih dari 60. Nah, kalau ini yang ditanya, maka yang harus dicari adalah sebaran dari X2 rata-rata dikurangkan dengan X1 rata-rata. Jadi bukan X1 rata-rata kurang X2 rata-rata ya, karena yang akan dicari peluangnya adalah peluang X2 rata-rata kurang X1 rata-rata. Dari teorema tadi, maka kita tahu bahwa X2 rata-rata kurang X1 rata-rata akan menyebar normal dengan nilai tengah menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah mu2 dikurangkan dengan mu1. Kemudian ragamnya adalah sigma 1 kuadrat dibagi dengan N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, dari teorema tadi, maka Z yang dinyatakan dengan cara seperti ini akan menyebar menurut sebaran normal baku. Jadi pada kasus kita ini, maka X1 rata-rata, X2 rata-rata kurang X1 rata-rata akan menyebar normal dengan nilai tengah 580 dikurang dengan 540, kemudian ragamnya adalah ini kuadrat, karena ini masih simpangan baku ya, berarti 50 kuadrat 2500 dibagi dengan ukuran sampelnya, ya 25, tambah sigma 2 kuadrat 3600 dibagi dengan ukuran sampelnya. Nah, dengan ini, maka Z yang dinyatakan sebagai X2 rata-rata kurang X1 rata-rata kurang 580 kurang 540 per akar 2500 per 25 tambah 3600 per 20 akan menyebar menurut sebaran normal baku. Oke, nah berarti kalau kita akan mencari peluang X1 rata-rata kurang X2 rata-rata lebih daripada 60, maka X2 rata-rata kurang X1 rata-rata ini harus kita transformasi dengan menjadi Pobacak Z dengan cara ini, mengurangkan dengan selisih dari 580 kurang 540 per akar dari yang ini tadi. Ya, sehingga akhirnya kita akan dapatkan, jadi ini kurang mu2 rata-rata, dan seterusnya, berarti 60-nya juga kita lakukan hal yang sama di sini. Jadi kita kurangkan dengan 580 kurang 540 dibagi dengan akar 2500 per 25 tambah 3600 per 20. Nah ini nanti akan menjadi Pobacak Z, ini akan menjadi Pobacak Z. Nah ini kalau kita hitung 60 kurang 500, ini 40 ya, berarti 20 dibagi ini akar 100 tambah 180 ini ya 180, sehingga akhirnya kita dapatkan peluang Z lebih daripada 1,2. Kalau ini kalau dihitung. Kita cari di tabel normal, ya kita cari di tabel normal 1,2 berarti di baris 1,2 kolomnya adalah 0,00. Kita dapatkan bahwa nilai peluangnya adalah 0,8894 di sini.
Ya, sehingga akhirnya kita akan dapat, oh ya, ini peluang Z lebih daripada 1,2 itu sama dengan 1 kurang peluang Z kurang atau sama dari 1,2. Ini yang kemudian kita cari dari tabel norma baku. Ya, 1 kurang 0,8849 sama dengan 0,1151. Oke, itu kira-kira ilustrasinya. Ilustrasi yang kedua. Diketahui bahwa rata-rata curah hujan di bulan Oktober di kota A adalah 4,93 cm kubik dengan simpangan baku 1,14 cm kubik. Diketahui juga bahwa rata-rata curah hujan di bulan Oktober, ini kita ganti Oktober, ya, di kota B adalah 2,64 cm kubik dengan simpangan baku 0,66 cm kubik. Pada bulan Oktober tahun ini dilakukan pengukuran curah hujan di bulan Oktober, di 25 titik di kota A dan 36 titik di kota B. Berapa peluang selisih rata-rata curah hujan di kota A dan kota B berada di antara 2,5 hingga 3,5 cm kubik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ada dua populasi. Populasi yang pertama adalah curah hujan bulan Oktober. Ya, ini banyak salah nih. Ya, di kota A, di mana curah hujan di kota A tersebut mu-nya adalah 4,93, kemudian simpangan bakunya adalah 1,14. Kemudian ya, di kota B itu curah hujan di kota B itu adalah populasi yang keduanya, di mana curah hujan populasi yang kedua ini nilai tengahnya adalah 2,64, kemudian simpangan bakunya adalah 0,66. Kemudian dari populasi tersebut dihitung, diambil sampel berukuran 25, dari populasi yang kedua diambil sampel berukuran 26. Kemudian yang ingin dicari adalah berapa peluang selisih rata-rata curah hujan kota A dan kota B. Jadi berarti peluang XA rata-rata kurang XB rata-rata gitu ya, antara 2,5 hingga 3,5 cm kubik. Jadi XA rata-rata, peluang XA rata-rata kurang XB rata-rata berada di antara 2,5 dan 3,5. Nah, itu yang akan kita cari. Oke. Nah, ini tadi. Ini yang akan kita cari. Nah, kalau yang akan dicari adalah peluang XA rata-rata kurang XB rata-rata, berarti yang harus kita tentukan adalah sebaran penarikan sampel bagi XA rata-rata kurang XB rata-rata. Nah, dari teorema, maka XA rata-rata kurang XB rata-rata ini akan menyebar menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah mu A kurang mu B, ragamnya adalah sigma kuadrat A per NA tambah sigma kuadrat B per NB, sehingga nanti Z yang dinyatakan dengan cara seperti ini akan menyebar menurut sebaran normal baku. Jadi pada kasus kita ini, maka XA rata-rata kurang XB rata-rata akan menyebar menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah yang merupakan selisih dari 4,93 dan 2,64, kemudian ragamnya adalah 1,14 kuadrat per 25 tambah 0,66 kuadrat per 36. Kenapa dikuadratkan? Karena informasi yang didapat hanya informasi mengenai simpangan baku. Jadi kalau ingin mencari kuadratnya, berarti simpangan baku itu dikuadratkan gitu ya. Ingin mencari ragamnya. Nah, berarti seperti ini yang kalau kita hitung, maka XA rata-rata kurang XB rata-rata akan menyebar menurut sebaran normal dengan nilai tengah 2,29, 0,064084. Nah, dari sini akhirnya kita bisa tahu bahwa Z yang dinyatakan sebagai XA rata-rata kurang XB rata-rata dikurang dengan ini tadi, mu1 kurang mu A kurang mu B, berarti kurang 2,29 per akar dari yang ini tadi, yang kalau kita cari adalah 0,064084, yaitu akan menyebar menurut sebaran normal baku. Oke, nah ini dia tadi. Nah, yang mau kita cari adalah peluang XA rata-rata kurang XB rata-rata berada di antara 2,5 sampai 3,5. Nah, berarti ketiga ruas ini harus kita lakukan hal yang sama. Hal yang sama itu adalah mengurangkannya dengan 2,29, kemudian membagi dengan akar dari 0,064084. Ya, jadi jadi semua ruas dikurang dengan 2,29 dibagi dengan nilai tadi.
Yang di tengah, ya, yang di tengah ini akan menjadi pembacak Z. Ya, akan menjadi pembacak Z. Kemudian di ruas kiri ini kalau dihitung didapatkan nilai 0,83 dan di ruas kanan ini akan didapatkan nilai 4,78. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal cari di tabel Z, di mana peluang Z berada di antara 0,83 sampai 4,78, itu akan sama dengan peluang Z kurang dari 4,78 kurang peluang Z kurang dari 0,83. Nah, sekarang coba kita lihat peluang Z kurang daripada 4,78 di tabel yang kita miliki. Z paling besar, ya nilai Z paling besar itu adalah 3,4 di baris 3,4, kemudian kolomnya adalah 0,09, di mana di sini nilainya adalah 0,9998. Nah, semakin besar nilai Z-nya, maka akan semakin besar pula nilai peluangnya. Jadi bisa kita lihat bahwa, bisa kita ketahui bahwa untuk Z 4,78 ini nilainya sekitar 1 nantinya, ya sekitar 1. Oke, kemudian ini tabel Z kita, jadi untuk 4,78 ide sekitar 1, kemudian untuk Z kurang dari 0,83, berarti kita cari di baris 0,8, kemudian kolomnya 0,03, kita dapatkan nanti ini sekitar 1, kemudian ini 0,03, 0,7967, sehingga kita dapatkan nilai peluangnya adalah sama dengan 0,2033. Oke, demikianlah penjelasan mengenai sebaran penarikan sampel bagi selisih rata-rata 2 sampel. Selamat belajar.